tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 13 hingga ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu." Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya, dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi
manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh berhala jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya memberi tema atau judul daripada perenungan kita adalah dablek. Kata-kata ini mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu, ya. Walaupun kita bukan berasal dari suku yang berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, kata dablek ini di Pulau Jawa khususnya itu sudah sangat dimengerti oleh banyak orang, ya. Dan kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, kamu ini orangnya dablek ya. Nah, itu sesuatu yang kayaknya nggak enak banget begitu ya. Dablek ini istilahnya keras kepala, begitu, susah dibilangin. Nah, kalau di dalam Alkitab lebih tepatnya lagi dipakai kata yang seringkali dipakai kata bebal, ya, dablek, bebal, begitu ya. Nah, saudara, itu tidak enak sekali buat kita, bukan? Kalau kita mendengar kita dikatakan seperti itu. Atau kalau kita sedang kesal kepada orang yang sulit sekali kita bilangin, atau berkali-kali melakukan kesalahan-kesalahan, dan tidak mau mengikuti apa yang kita katakan, maka kita suka mengatakan kepada mereka bahwa kamu ini dablek ya, gak bisa dibilangin. Nah, saudara, itulah kira-kira gambaran daripada dablek, begitu ya. Memang kata-kata ini membuat rasa tidak nyaman buat pendengarnya. Tapi saya berpikir, kadangkala hal yang tidak nyaman itu lebih membekas di kita, bukan? Dan mungkin itu bisa menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dablek. Biarlah ketidaknyamanan ini boleh membuat hal yang positif, berdampak positif buat kita. Nah, berikutnya, saudara, kita akan membahas tentang bunyi sangkakala yang ke-6 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sangkakala ke-6 ini dibunyikan, itu adalah sebagai penanda bahwa pada saat itu bangsa-bangsa yang menentang Tuhan akan mengalami hukuman. Dan hukuman ini adalah hukuman kematian. Kalau sangkakala pertama dan kelima itu hanyalah sangkakala peringatan, di mana umat manusia mengalami berbagai bencana, bahkan siksaan, tapi tidak menyebabkan kematian. Namun ketika sangkakala ke-6 itu menandakan murka Tuhan akan diturunkan berupa kematian. Saudara, kalau di ayat 14 kita sudah lihat bahwa ternyata Tuhan sudah menyiapkan, atau Tuhan memang tahu bahwa ada satu situasi di mana manusia akan terus tidak mau mendengar Tuhan sekalipun ada peringatan-peringatan. Maka hukuman ini akan dijatuhkan. Di ayat 14 dikatakan alat murka Tuhan itu adalah malaikat yang terikat, yang memang sudah dipersiapkan. Ada 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat. Saudara, ini boleh ditafsirkan sebagai malaikat yang jahat, ya. Kenapa? Kalau yang baik tidak akan diikat. Ini yang jahat, gitu ya. Malaikat yang jahat memang yang sudah disiapkan untuk menghukum manusia, mengalami kematiannya atau kebinasaannya. Bapak Ibu, ketika dilepaskan ke-4 malaikat yang jahat ini, maka dia akan memimpin 20.000 laksa pasukan berkuda, atau boleh dikatakan 200 juta pasukan berkuda, ya. Nah, saudara, target mereka adalah membinasakan sepertiga umat manusia di bumi ini. Pasti mereka adalah penentang-penentang Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, tidak mau berubah. Nah, inilah yang mengalami kebinasaan. Saudara, tampilan para penyerang atau pasukan berkuda ini, khususnya kuda-kudanya yang akan memberikan
serangan kepada manusia atau yang membinasakan manusia ini dikatakan atau diceritakan, digambarkan sebagai kepalanya saya seperti kepala singa. Bentuknya menakutkan, menyeramkan. Lalu dari mulutnya akan keluar api, asap, dan belerang. Ketiga hal inilah yang merupakan malapetaka atau alat yang bisa membinasakan manusia. Bahkan dikatakan ekor daripada kuda ini seperti ular, punya kepala. Dia akan memberikan kerusakan pada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segitu dahsyatnya bencana yang akan dihadapi oleh manusia. Manusia sepertiga akan mengalami kebinasaan. Namun yang luar biasanya di ayat 20-21 dikatakan, ada di antara mereka para pendosa yang mengalami melihat malapetaka ini, namun tetap tidak bertobat. Mereka tetap menyembah berhala yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa memberikan solusi. Mereka menyembah berhala, bahkan mereka tetap terlibat di dalam dosa-dosa, percabulan, pencurian, dan segala macam kejahatan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang begitu mengeraskan hati dan mengeraskan kepalanya untuk tidak berubah. Inilah yang disebut orang-orang dablek. Sekalipun peringatan sudah diberikan, hukuman dan penghakiman sudah diberikan, tetap tidak mau berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau penghakiman Tuhan sudah diberikan, sebaiknya seharusnya kita bertobat. Tapi tidak terjadi pada orang-orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang tidak berubah, tidak bertobat. Inilah orang-orang yang kita boleh katakan dablek atau bebal. Tidak mau diperingati, bahkan ketika hukuman dijatuhkan pun tidak bergeming dari posisinya sebagai pendosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini semua didatangkan Tuhan, bukan karena Tuhan menjadi tidak sabar atau kurang sabar atas kejahatan manusia, namun karena ada manusia-manusia yang terus mengeraskan hatinya untuk tidak berubah, untuk tidak mengikuti Tuhan, untuk terus menentang Dia dengan melakukan dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita Tuhan juga memberikan banyak peringatan. Sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita tetap bisa melakukan dosa-dosa, dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan ingin kita juga berubah. Tuhan ingin kita juga bertobat, meninggalkan hal-hal yang mencemari kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga kepekaan akan suara Roh Kudus. Jangan mengeraskan hati ketika kita mengalami teguran, apalagi kalau sampai kita mengalami hukuman yang tidak membinasakan. Pasti hukuman-hukuman itu seringkali kita sadari itu berasal dari Tuhan karena dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, tidak peka, atau dengan kata lain, kita menjadi orang dablek. Kalau kita mengabaikan setiap teguran Tuhan, peringatan Tuhan yang sudah diberikan, entah itu lewat firman atau lewat orang-orang yang mengasihi kita, maka lama-kelamaan kita menjadi bebal, menjadi sulit sekali untuk dirubah, bahkan menjadi orang dablek. Dan bagi orang dablek, orang yang dablek di hadapan Tuhan, dia tidak akan mendapat pengampunan lagi, tapi yang akan mengakhirinya dengan kebinasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita menjaga kepekaan kita terhadap teguran dan penghakiman Tuhan. Bunyi sangkakala 1-6 itu adalah peringatan bagi umat manusia. Itu adalah tanda-tanda menjelang sangkakala ke-7 atau akhir zaman, di mana Tuhan akan datang sebagai hakim.
dan di sana tidak ada lagi kesempatan. Biarlah peringatan-peringatan yang boleh kita lihat di sekeliling kita, melihat tanda-tanda zaman, itu juga menjadi peringatan yang mengingatkan kita terus untuk terus berusaha berubah dan berubah. Bertobat dari segala hal yang tidak diperkenan Tuhan. Sekalipun perubahan itu bukan hal yang mudah, namun itu harus terus kita perjuangkan. Kita harus menjadi serupa dengan anaknya atau serupa dengan Kristus apabila Tuhan datang nanti. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang akhirnya dablek di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu mengingatkan kami akan segala hal ya Tuhan yang membawa kepada perubahan di dalam hidup kami. Bantu kami ya Tuhan untuk terus peka terhadap peringatan, teguran, bahkan sapaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dengan mudah ya Tuhan mengalami proses perubahan ataupun pertobatan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan kepada kami. Kalau ada di antara kami yang seringkali yang mengabaikan suara Roh Kudus atau suara teguran atau mengabaikan peringatan-peringatan yang ada di sekeliling kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk terus melatih diri, untuk terus bersikap peka terhadap teguran, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mampu berhadapan dengan Tuhan pada hari terakhir nanti. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami berharap Tuhan melalui hal-hal yang terjadi di dunia ini, makin banyak orang semakin mengenal Tuhan dan membuka diri untuk mempercayai Engkau Tuhan. Kami berharap akan banyak orang yang mengalami pertobatan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga mengirim akan lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang terus mau mengabarkan sukacita di dalam Tuhan kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang lain, membawa berita atau kabar baik untuk orang lain, sehingga orang boleh percaya dan bertobat untuk mempercayai Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan, untuk persiapan setiap anak-anak Tuhan, khususnya gereja-gereja Tuhan menjelang Natal 2020 ini ya Tuhan. Kau tahu bukan hal yang mudah bagi kami untuk merayakan Natal atau memperingati Natal di tahun ini ya Tuhan. Ada dilema bagi kami ya Tuhan, ketika kami ingin merayakan Natal dengan sukacita, kami juga harus mengingat akan situasi di luar sana Tuhan, di mana orang mungkin bisa berprasangka buruk terhadap sukacita kami. Kami mohon campur tangan Tuhan, berilah hikmat kepada setiap anak Tuhan di dalam merayakan Natal ini, khususnya di masa pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri menolong setiap panitia Natal di gereja-gereja, khususnya di gereja kami Tuhan, supaya setiap kami bisa melakukan hal yang maksimal. Karena Natal kali ini pun tidak kami lakukan onsite, melainkan online. Kami mohon campur tangan Tuhan, kiranya rekaman-rekaman apapun streaming yang kami lakukan itu sungguh boleh menjadi berkat buat jemaat sekalian, sekalipun secara online mereka menikmatinya. Kiranya sukacita daripada Natal itu sendiri boleh sampai kepada mereka. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap panitia Natal, baik panitia Natal umum maupun youth dan remaja Tuhan, bahkan sekolah minggu. Kami mau serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan Engkau juga terus menolong ya Tuhan pergumulan
daripada bangsa ini, berilah kecerdasan kepada bangsa kami, berilah kesabaran dan hikmat daripada Tuhan kepada bangsa kami, sehingga tahu mana yang benar, mana yang baik yang harus mereka lakukan di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam memimpin akan bangsa ini. Kami mau menyerahkan bangsa kami, baik pemimpin maupun rakyatnya, ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kami boleh menjadi bangsa yang lebih bisa menjalani kehidupan dengan baik, dan sungguh-sungguh ya Tuhan, memiliki hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus